Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bimbingan Belajar Ar-Raihan. Kali ini kita akan melengkapi series pembahasan soal OSN Kota 2024 SNMPTN bidang Matematika Part 6. Series ini melanjutkan pembahasan soal sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang belum berlangganan program membership Bimbingan Belajar Ar-Raihan dapat mengikuti 3 program berikut. Ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian. Ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan, dan juga juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik silakan menghubungi admin ya. Dan juga bagi teman-teman yang mencari pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SNMPTN dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dengan biaya hanya Rp550.000, teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan setiap bulannya. Terbuka untuk teman-teman kelas 6, 7, dan 8 dengan materi pelatihan sesuai silabus OSN. Baik, kita coba untuk soal nomor 11. 10 persegi panjang kecil dengan ukuran 1 kali 2 cm akan digunakan untuk membentuk persegi panjang besar dengan ukuran 10 cm kali 2 cm. Banyak cara membentuk persegi panjang besar tersebut adalah, nah teman-teman bisa lihat di gambar ya. Ini dianggap, ini kalau saya gambar garis lurus di sini ya. Ini dianggap 10 kali 2 ya kan, 1 2 3 4 sampai 10 kali 2 seperti itu teman-teman. Nah, cara nutupinnya dengan ubin yang berukuran 1 kali 2 itu ada seperti gini, atau seperti gini, atau seperti gini. Nah, berapa banyak sih kemungkinan itu kita peroleh? Nah, teman-teman, di sini saya udah gambarkan di sebelah kanan kalian ada ubin berbentuk 10 kali 2 seperti ini. Nah, coba kita lihat teman-teman. Pertama, kalau misalnya saya bikin dulu di sini. Nah, saya tutup dulu wilayah ini pakai ubin 1 kali 2. Berarti selanjutnya adalah kita punya cara, banyaknya cara menutupi 9 kali 2 yang itu. Nah, saya misalkan ya, misalkan banyak cara menutup n kali 2, itu saya sebut Fn. Nah, ini kan yang ditanyain berarti si F10 ya. Oke, nah F10 berarti pertama-tama kita bisa cari dengan cara satu, itu dengan mencari F9. Jadi kalau kita udah tutup di sini, itu sama aja dengan mencari F9 atau F10 kurang 1 gitu ya. Kemudian cara kedua teman-teman, oke. Nah, cara kedua adalah kita tutup misalnya dengan gini. Nah, jadi kita punya dua tutupan nih. Jadi kita punya 2 kali 1 yang kita rebahin secara horizontal, ada 2 gitu. Nah, berarti, sorry, gambarnya ketutup ya. Oke, sorry ya. Oh, kita timpa aja warnanya biar enak ya. Oke, kita timpa. Gimana kalau gini, kita tutupnya dengan cara gini. Jadi yang putih tadi udah kita abaikan ya, warna putih tadi. Nah, maka banyak caranya, yaitu tinggal F8. Jadi tinggal 8 kotak sisanya ini, gitu ya. Nah, sehingga banyak cara kedua itu apa? Itu F8. Nah, kita simpulkan si F10 itu sama dengan F9 tambah F8. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara jeli teman-teman, si F9 itu juga sama aja dengan kalau misalnya kita tutup dulu pakai cara satu di ujung sini. Kita tutup misalnya ya. Misalnya kita cuma punya 8 kotak ini, kita batasin di sini. Terus kita tutup misalnya dengan warna ini ya, kita tutup dulu gini. Nah, ini berarti ada 8 yang belum ketutup. Nah, si F9 bisa juga kita nyatakan sebagai F8 tambah, kalau misalnya kita tutup secara horizontal kayak cara 2 tadi, misalnya warnanya gini ya, gini dengan gini. Nah, tersisa F7, 7 kotak yang belum ya. Nah, gitu. Nah, berarti kita bisa juga bilang F1 sama dengan F9, F8 tambah F7 dan seterusnya. Nah, kuncinya kita cukup mencari angka yang kecil aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cuma punya dibatasin sini, ini kan F1 ya. Nah, berarti si F1-nya itu berapa? Ya, cuman cara menutup yang ini. Cara menutupnya kan hanya 1 kali doang ya. Oke, berarti kita definisikan F1 sama dengan 1. Terus F2.
Kalau misalnya batasnya sampai di, kita batasin ya. Oke, kita batasin sampai sini ya. Nah, F2 berarti kita punya cara gimana? 1, 2 gitu ya. Ini 1, cara gini 1, ya kan? Terus cara yang kedua, itu cara 1 ya. Terus cara kedua, ditutup kayak gini. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kita punya tadi F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita coba masing-masing. Berarti kalau kita punya F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, kita coba ya. Kita pindah ulang ke space ini. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2. Nah, berarti kita definisikan Fn tadi itu sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Kenapa? Karena kita lihat polanya seperti tadi ya. Nah, berarti si F3 itu sama dengan, nah kita induksi aja nih, jadi 1 tambah 2, 3 gitu ya. F4, maka F4, 3 tambah 2 gitu ya. Jadi kayak pola gini, barisan Fibonacci gitu ya. 1, 2, kemudian tambah lagi 3, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13, 8 tambah 13, 21, sampai kita cari angka ke 10. 21 tambah 13, 44, kemudian 44 tambah 21 itu 65 ya. Kemudian 65 tambah 44 itu atau ada yang salah ya? 1 2 3 5 8 13, 8 tambah 13 21. Oh, 21 tambah 13 itu 34 ya. 21 tambah 13 34, 21 tambah 34 55, 55 tambah 34 89. Ini udah suku ke berapa? Kita cek, ini suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti F10 89. Jadi banyak cara untuk menyusunnya adalah 89 cara. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi bagus buku OSN Matematika, juga dapat mengunjungi toko kami di link berikut atau menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Nah, kita coba soal geometri berikut, teman-teman. Diketahui segitiga sama kaki ABC dengan AB sama dengan BC sama dengan 8 dan sudut ABC 120 derajat. Sini 120 ya. Titik tengah AB dan BC masing-masing adalah D dan E. Maka kalau titik tengah AB 8, ini 4, ini 4. Begitu juga ini sama kaki kan? BEC 4, 4 ya, gitu ya. Garis DF tegak lurus AB dan EF tegak lurus BC. Oke, ini tegak lurus berarti 90 derajat. Luas daerah yang diarsir adalah berapa sentimeter? Oke, kalau ini 120, karena ini sama kaki, berarti besarnya ini sama ya. Nah, 120 maka 180 kurang 120 itu 60, bagi 2, maka ini 30. Ini 30 gitu. Nah, sifat segitiga siku-siku, kalau ini 90, ini 30, maka ini sisanya berapa? 60 derajat ya. Totalnya kan harus 180. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Karena ini sama, maka segitiga saya misalkan ini titik P, Q ya. Nah, karena teman-teman bisa lihat segitiga APD itu kongruen ya, maka segitiga APD kongruen dengan segitiga ECQ gitu ya. Maka si AP itu sama dengan apa? QC. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya gambar garis lurus, teman-teman, dari sini. Kita gambar garis lurus dari sini ya. Oke, nah ini garis ke titik tengah. Jadi saya misalkan titik tengahnya ini si R gitu ya. Nah, titik tengah ini harusnya kan namanya segitiga sama kaki itu tegak lurus ya. Nah, karena AP sama dengan QC dan AR juga sama dengan RC, itu berakibat apa? Kesimpulannya, maka PR sama dengan RQ gitu teman-teman. Nah, PR sama dengan RQ. Terus, apakah FRB ini segaris? Belum tentu ya, kita cek dulu ya. Nah, kalau ini 60, sudut sini 60, otomatis ini 60 juga ya. Nah, sama dengan halnya ini juga 60 mengikuti yang di sini. Nah, berarti ini apa? Kalau 60 60, maka segitiga sama sisi di sini juga pasti ngikut 60, biar totalnya 180. Nah, kalau segitiga sama sisi atau sama kaki, maka pertengahannya itu juga melewati titik tengahnya, gitu ya, teman-teman ya. Maka coba kita gambar di sini pertengahannya. Maka pertengahannya ini sudah pasti melalui
R gitu ya, melalui titik tengah. Maka kita simpulkan bahwa F R ini tadi R ya. FRB itu segaris. Udah ada R-nya ya, udah kelihatan ya. Jadi FRB itu segaris. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba tinjau masing-masing. Jadi karena ini 4, kita cari panjang dari QF gitu ya teman-teman ya. Sorry, kita cari panjang dari QR untuk menentukan dan juga RF. Jadi segitiga, kalau kita mau cari luas segitiga FPQ atau yang diarsir, itu sama aja dengan kita mencari luas 2 kali luas segitiga FRQ gitu ya. Maka kita harus mencari panjang FR sebagai tinggi dan QR gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, gimana sih cara mencari panjang QR? Pertama-tama kita lihat, teman-teman lihat segitiga ECQ di sini, ini 30, ini 60 ya. Nah, ini 4. Di sini nggak ketahuan. Nah, kita pakai perbandingan apa? Pakai perbandingan akar 3, 1, 2 gitu ya. Saya tulis perbandingannya pakai tinta warna lain aja ya. Gini ya. Akar 3, 1, 2. Oke, sekarang kita lanjut lihat QC. Karena perbandingannya 2 banding akar 3, maka si QC itu 2 per akar 3 kali si EC itu 4 gitu ya. Dapatnya 2 kali 4, 8 per akar 3 atau 8 per 3 akar 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus sekarang kita mau nyari RQ. Nah, kalau mau nyari RQ, kita kan harusnya RC dikurang CQ ya. RQ itu RC dikurang CQ gitu ya. Oke, nah sekarang kita gambar segitiganya seperti ini kurang lebih dengan sudut segitiga BRC gitu ya. C itu 30 derajat, ininya 60 gitu ya. Nah, kemudian yang sebagai hipotenusa adalah 8, si BC 8. Nah, kemudian yang kita nyari itu RC. Kalau dengan perbandingan yang sama, ini kan perbandingannya apa? Ini perbandingannya 2 akar 3 1 ya. Nah, maka kalau kita nyari si RC, itu RC sama dengan apa? Akar 3 per 2 kali 8 gitu ya. Dapat 4 akar 3. Nah, maka kita dapat si RQ itu sama dengan QC kurang RC sama dengan 4 akar 3 kurang 8 per 3 akar 3. Kurangkan aja 4 kurang 8 per 3 itu kan 4 itu 12 per 3 kurang 8 berarti 4 per 3 akar 3. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Nah, kita udah dapat RQ nih. RQ 4 per 3 akar 3. Nah, sekarang tinggal kita nyari RF. Nah, kita lihat lagi segitiga RQF gitu ya. Oke, segitiga RQF. Nah, ini RQ dan ini F gitu ya. Dengan perbandingan ini 60, ini 30 gitu ya. Nah, 60 30. Nah, kalau perbandingan 60 30 kayak gini, maka di sini perbandingannya gimana tadi? Ini 2 kan sebagai hipotenusa 2, yang di hadapannya 60 itu akar 3, di hadapan 30 itu 1. Nah, terus yang diketahui si RQ tadi 4 per 3 akar 3 gitu ya. Nah, RQ itu 4 per 3 akar 3. Nah, berarti kalau si RF ini, atau saya tulis sini aja 4 per 3 akar 3 gitu ya. Oh, jangan tulis kayak gini deh, nanti salah gitu kan. 4 per 3 akar 3 gitu ya. Nah, kemudian si RF berarti perbandingannya kan akar 3 banding 1 gitu ya. Maka si RF itu sama dengan akar 3 per 1 kali 4 per 3 akar 3. Nah, kita lihat akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadinya akar 3 itu 3, saling coret dengan ini sehingga dapat RF sama dengan 4. Nah, oke. Sekarang RF kita dapat 4. Maka luas RFQ kita tulis di sini aja ya. Luas RFQ itu sama dengan setengah kali RQ kali RF. Oke.
Oke, setengah kali RT kali RF sama dengan setengah kali 4/3 akar 3 kali RF-nya 4. Dapatnya 4 kali 4, 16. 16 per 2 kali 3, 6 akar 3, gitu ya. Kita bisa sederhanakan 16 per 6 jadi 8/3, gitu ya. Ini sebenarnya bisa coret aja 2 tadi, 2 kali 4, 8, jadi 8/3 akar 3. Nah, berarti untuk luas PQF atau luas daerah yang diarsir, PQF itu sama dengan 2 kali si RFQ, gitu ya. 2 kali 8/3 akar 3. 2 kali 8, 16. 16/3 akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari paket prediksi untuk latihan soal, dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut atau dapat mengunjungi toko kami di link berikut. Hanya Rp45.000 teman-teman sudah mendapatkan soal dan pembahasan prediksi OSN Kota Matematika 2025. Dan juga bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti KSM SMP MTS, dapat membeli modul kami atau juga soal dan pembahasan OSN dari 2018 sampai 2023 tingkat kota, gitu ya. Dapat menghubungi admin atau langsung mengunjungi toko kami. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe ya untuk konten-konten menarik selanjutnya. Dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.